Kebijakan tarif resiprokal yang telah diterapkan Presiden Amerika Serikat untuk semua negara yang menjalin hubungan dagang dengan negeri Paman Sam telah mengubah tatanan ekonomi dan perdagangan dunia. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri Indonesia masih melaju di zona ekspansi atau berada di atas level 50. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Iya, penerapan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat membuat banyak negara mencari pangsa pasar baru bagi produk ekspor mereka. Dan Indonesia saat ini telah menjadi tujuan ekspor produk global, salah satunya adalah besi dan baja. Kebijakan tarif resiprokal yang telah diterapkan Presiden Amerika Serikat untuk semua negara yang menjalin hubungan dagang dengan negeri Paman Sam telah mengubah tatanan ekonomi dan perdagangan dunia. Penerapan tarif resiprokal telah membuat banyak negara mencari pangsa baru bagi produk andalan ekspor mereka, termasuk China. Dan salah satu produk ekspor andalan negeri tirai bambu tersebut besi dan baja. Data Bea Cukai China seperti dikutip media menyebutkan, ekspor produk baja setengah jadi dari negeri tirai bambu mengalami peningkatan sebesar 320% menjadi 7,4 juta ton pada periode Januari hingga Juli 2025. Bahkan volume ekspor baja setengah jadi di bulan Juli 2025 saja sudah melebihi 1,5 juta ton atau 14% dari total pengiriman baja ke seluruh dunia. Menarik untuk dicermati, lonjakan pasokan baja tersebut tercatat diekspor ke negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Adapun produk baja setengah jadi sendiri merupakan produk olahan antara atau intermediate yang dikerjakan ulang sebelum dilempar kepada konsumen, seperti industri otomotif hingga konstruksi atau barang konsumen. Menyikapi kondisi tersebut, Indonesian Iron and Steel Industry Association pun berharap penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada setiap produk besi dan baja yang diproduksi lokal bisa meningkatkan daya saing terhadap produk impor yang membanjiri pasar domestik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, SNI Jaga Industri Besi dan Baja dari serbuan produk impor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Hari, apa kabar? Mas Pras, alhamdulillah baik. Salam sehat buat Mas Pras dan seluruh pemirsa IDX Channel. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hari. Ini menarik kalau kita cermati dengan industri besi dan baja begitu di tengah kondisi global sebenarnya tidak jauh berubah lah begitu. Meskipun kita tahu sudah ada kesepakatan tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan banyak negara termasuk Indonesia nih Pak Hari yang sudah ditetapkan 19%. Nah, review Anda bagaimana kinerja industri besi dan baja Indonesia ya terutama pasca sudah adanya kesepakatan nih antara Amerika Serikat dan Indonesia nih Pak Hari. Oke, jadi begini Mas Pras. Dengan sudah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Uncle Trump ya, bahwa produk impor yang akan masuk berasal dari Indonesia itu dikenakan hanya 19%. Tapi itu tidak termasuk besi baja. Karena besi baja itu sejak Juni 2025, Uncle Trump ini menerapkan biaya masuk 50%. Kepada semua negara, tidak hanya Indonesia, kecuali Inggris, yang dimana Inggris itu sudah punya perjanjian lebih dulu antara dua negara khusus besi dan baja. Hanya saja industri besi baja di UK itu tidak ada, karena UK itu baru saja menutup tahun lalu itu pabrik besi baja nasional mereka. Nah, jadi boleh dibilang kita apresiasi kepada pemerintah
bahwa hasil negosiasi itu untuk produk-produk dari Indonesia itu sebesar 19%, ya, dari 32%, cukup signifikan. Kita apresiasi kepada tim Pak Menko dan jajaran. Dan kita juga sudah menitipkan bahwa next negosiasi tolong kalau boleh dimasukkan juga untuk besi baja. Karena walaupun ekspor kita ke Amerika itu boleh dibilang untuk besi baja adalah sebesar 2% ya di semester pertama ini dari metrik ton, ya, itu boleh dibilang juga akan bermanfaat untuk anggota-anggota kita nih, produsen-produsen lokal, untuk bisa lebih banyak lagi masuk ke pasar US, seperti itu. Oke, dan ini juga menarik kalau kita lihat perang tarif Amerika Serikat, banyak negara terutama dengan China, ini sama-sama negara ekonomi besar dunia begitu kan, telah meningkatkan juga tensi ekonomi global begitu, tata perdagangan global juga berubah. Nah, Anda melihat bagaimana kalau kita lihat China yang masih terus mencari pangsa pasar baru nih untuk produk-produk mereka, salah satunya adalah besi dan baja ini, Pak Hari. Ya, jadi begini Mas Pras, China ini memang super giant. Boleh dibilang produksi besi baja dunia itu 55% sampai 60% itu asalnya dari China. Bayangkan. Oke. Jadi crude steel production mereka itu tercatat sebesar 1,2 miliar ton tahun lalu. 1,2 miliar ton. Bayangkan dengan Indonesia yang hanya 18 juta metrik ton. Kita negara ASEAN dikumpulin, ya, itu paling banyak 100 juta metrik ton. Nah, memang China ini kenapa super giant? Karena posisi kedua itu India. India itu cuma 100 juta metrik ton. Bayangkan, dengan China yang 1,2 miliar metrik ton. Jadi memang mereka itu betul-betul untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dalam negeri mereka itu cukup besar. Tapi memang boleh dibilang sekarang ini mengalami perlambatan, satu, dalam negeri mereka, karena infrastruktur mereka sudah mature, ya. Nah, kemudian yang kedua, 30% impornya besi baja US itu asalnya dari China. Nah, makanya sejak tahun lalu untuk memproteksi ini semua ujung-ujungnya Mas Pras proteksi nih. Oke. Kebijakan pemerintah itu proteksi karena sekarang ini udah bukan lagi persaingan B2B. Misalnya antara perusahaan A yang ada di Indonesia dengan perusahaan B yang ada di China atau di Amerika, enggak. Tapi sudah persaingan antar negara. Makanya sekarang ini G2G itu mereka memproteksi. Apa yang dilakukan oleh Uncle Trump itu untuk memproteksi industri besi baja nasionalnya mereka, US Steel, yang baru menerima investasi dari Nippon Steel. Oke. Jadi artinya makanya diberlakukan impor besi baja 50%. Nggak peduli dia dari negara manapun gitu loh. Kenapa? Untuk memproteksi dalam negerinya. Nah, jadi SNI adalah suatu hal yang sangat baik, Mas Pras. Oke. Jadi tapi itu sebenarnya adalah untuk melindungi konsumen itu dulu. Karena kepentingannya adalah keselamatan, ya, kemudian safety, standar yang minimal, ya, yang untuk produk-produk yang masuk ke Indonesia. Dan SNI ini tidak hanya besi baja, semua produk harusnya ada SNI-nya. Karena ini untuk memproteksi konsumen. Nah, kemudian untuk perusahaan tentu adalah bicara daya saing. Pada saat produknya sudah ada SNI, sehingga dia bisa, artinya apa? Jaminan mutu. Ya, produknya di atas standar, minimal sesuai standar, tidak ada yang di bawah standar, mulai dari ketebalan, mulai kandungan, dan lain-lain seperti itu. Jadi hubungannya adalah seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Indonesia, ya, kita itu di industri besi baja ada 29, di industri logam 29 SNI yang udah dikeluarkan oleh pemerintah. 26-nya adalah besi baja, yang 3 adalah di industri logam lainnya seperti kawat, tembaga, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat lagi, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memproteksi
dalam negerinya, yaitu selain SNI adalah trade remedies. Nah, kalau dilihat trade remedies di industri besi baja tadi, ya, itu ada di level 28 ya sampai 30-an. Tapi kalau kita compare dengan Thailand, itu ada di 58 sampai 60-an kurang lebih. Jadi tapi kalau sudah ada free trade agreement, ini nggak berlaku, Mas Pras. Oke, nah ini menarik kalau kita cermati begitu SNI, kemudian bagaimana masih ada strategi lain untuk bisa menjaga produksi besi dan baja di dalam negeri gitu, juga dari serbuan produk impor. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Hari. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai impor besi dan baja. Data per Juni 2025 dari BPS, kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai importasinya. Baik, kita sandingkan Juni 2025 tahun ini, kita lihat dengan bulan sebelumnya di bulan Mei 2025. Dari 672 juta dolar, ini kita lihat memang dibandingkan dengan Mei ada penurunan dari 806,5 turun menjadi 672 juta, berarti 16,68% secara bulanan penurunannya. Sementara nilai impor secara tahunan kita cermati juga mengalami penurunan bahkan lebih dalam lagi, minus 19,27% dari 832,4 juta menjadi 672 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia. Dan kita akan lihat bagaimana dari periode Januari sampai dengan Juni. Nah, ini bisa dikatakan dalam satu semester untuk kita lihat bagaimana sih nilai importasi besi dan baja kita. Ya, mengalami tekanan juga minus 7,43% dari 5,13 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian turun menjadi 4,75 miliar dolar Amerika secara kumulatif ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan nilai ekspor besi dan baja. Nah, kali ini adalah sisi ekspornya. Dari periode Januari sampai dengan Juni 2025 justru ada kenaikan hampir 10% pemirsa. Tepatnya di 9,79%. Kumulatif to kumulatif dari 12,56 miliar dolar di tahun 2024 meningkat menjadi 13,79 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya bagaimana dengan konsumsi baja Indonesia sendiri? Ini dia datanya, kita akan cermati bersama dari tahun 2020, 2021 sampai dengan 2024. Kita lihat proyeksinya 18,3 juta ton. Trennya naik terus begitu kalau kita lihat konsumsi besi atau khususnya baja di Indonesia. Dan proyeksi tahun depan mencapai 19,3 juta ton. Itu dia. Kita akan cermati bersama apakah memang ini menjadi tantangan tersendiri di satu sisi permintaan atau demand-nya tinggi, apakah bisa disesuaikan dengan produktivitas. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari, warga negara. Baik, Pak Hari, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan kepada pemirsa, ini menarik. Dari sisi importasi kita memang mengalami penurunan untuk produk besi dan baja, begitu data dari BPS per Juni begitu. Tapi kita lihat eksportasinya justru mengalami peningkat. Apa yang bisa kita review atau Anda sampaikan nih Pak Hari? Oke, jadi memang boleh dibilang Mas Pras bahwa pasar-pasar non tradisional itu sudah mulai dibidik oleh anggota-anggota kita atau para produsen besi baja nasional. Ya. Saya ambil contoh yang market non tradisional seperti Afrika, Middle East, ya South America itu naiknya cukup tajam. Itulah yang berkontribusi kepada nilai ekspor secara total untuk besi baja. Karena saya ambil contoh kayak Afrika itu bisa 3.000%. Kemudian ada juga negara-negara yang khusus seperti Italia juga naik 1.000% seperti itu. Karena memang beberapa anggota kita juga sudah mempersiapkan diri secara kualitas dan standar untuk bisa masuk ke pasar Eropa dan pasar-pasar lainnya. Ini yang pertama. Dan memang kalau boleh dibilang impor kalau kita lihat bahwa terjadi penurunan ya, ini memang boleh dibilang month to month. Tapi kalau dilihat secara semester to semester ya, ini masih ada kenaikan. Ini masih ada kenaikan. Saya ambil contoh kayak misalnya besi untuk yang setengah jadi
ya, yang dari China, semi finish itu slab atau billet ya. Itu kalau di semester 1 2024 itu tercatat 197.000 ton. Tapi kalau di semester 1 2025 itu melonjak menjadi 1,5 juta ton. Jadi naiknya sekitar 433%. Nah, ini menunjukkan bahwa memang boleh dibilang Indonesia ini masih menjadi salah satu tujuan gitu loh untuk importasi dari China. Ini dari China ya, data yang kita. Nah, kemudian kalau untuk total ya memang dari semester 1 itu ya sebesar 3,2 juta ton. Angka ini naik 42% year to year. Ya, masih ada seperti itunya. Jadi mantumannya memang turun impor, ya, kemudian ekspornya naik, ya, ekspor kita memang naik, ya. Tapi tetap secara semester to semester atau year to year, ya, import dari China ini khususnya itu masih cukup. Oke, itu dia dari khususnya China kemudian masuk kategori baja setengah jadi. Karena kita tahu juga mengutip data Bea Cukai China yang juga kita kutip dari media begitu, memang ada kenaikan 320% begitu ya Pak Hari. Nah, lantas bagaimana Anda melihat masifnya begitu ya eksportasi produk besi dan baja China khususnya baja setengah jadi ini ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Nah, lantas bagaimana kita bisa melihat apakah akan mengganggu pangsa pasar produsen besi dan baja domestik begitu nasional atau seperti apa nih Pak Ari? Ya, sudah pasti itu akan mengganggu karena banyak juga yang impor masuk ini adalah yang barang-barang memang bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi kami tuh melihat bahwa utilisasi dari anggota-anggota kita produsen besi baja dalam negeri itu menurun. Jadi sampai ke level 30%, maksimum di 60%. Jadi artinya memang mereka itu tidak bisa lebih berproduksi. Permintaan itu berkurang. Nah, kami ingin bahwa dengan program hilirisasi di besi baja ini adanya sebuah roadmap yang bisa dibangun untuk pertumbuhan besi baja nasional. Bahkan di beberapa sektor kami sudah ingin mengusulkan bahwa kita moratorium dulu. Stop dulu investasi di bidang tersebut gitu. Ya, jadi kita akan mulai investasi di mana barang-barang yang memang belum ada di Indonesia seperti special steel, baik itu untuk defense ataupun untuk perkapalan. Nah, kemudian sekarang ini ada lagi yang masuk itu dalam bentuk free pap. Jadi dia untuk perumahan misalnya atau untuk gudang ya Mas Pras itu tinggal pasang. Nah itu tidak digolongkan sebagai besi baja. Jadi HS code-nya beda tuh di 94 gitu loh. Nah jadi ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Padahal bahan bakunya sama, besi baja ringan, besi baja coated, lapis gitu loh ya kan. Tapi udah di free pap, tinggal dipasang. Nah, HS code-nya beda. Nah, ini yang perlu diwaspadai yang kayak begini. Jadi anggota-anggota kita tuh udah teriak, Mas, gitu loh, bahwa boleh nggak gini deh, kalau dari kita itu, oke, SNI ada, trade remedies ada, tapi pada saat nanti berlakunya free trade agreement antar dua negara atau misalnya ASEAN dengan China, ini nggak berlaku. Nah, kita tuh pinginnya adalah bahwa besi-besi baja yang bisa dibuat di dalam negeri, ya itu diprioritaskan dulu, jangan lagi dibawa masuk yang sejenis atau dengan alasan free pap dan lain-lain. Karena ini semua punya cari akal, namanya pengusaha kan. Pengusaha pasti cari akal. Nah, tinggal pemerintah kita harus mempunyai keputusan-keputusan defense yang konkret. Pak Hari, menarik. Kalau enggak, tutup nanti kayak Inggris tuh, deindustrialisasi. Padahal kalau menurut kacamata kami, Astacita itu ya adalah negara industri, ya kan? Menuju pertumbuhan 8%. Gimana kita 8% kalau kemudian produsen besi baja tutup. Gitu. Lantas seberapa efektif nih SNI bisa menjadi benteng pertahanan kita untuk produksi besi dan baja? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Hari. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warganegara, Eksekutif Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Nah Pak Hari, kalau kita cermati dengan SNI ya, nah kita bicara mengenai SNI, Anda katakan ini memang bisa menjadi benteng pertahanan begitu ya untuk kita melihat dan melapisi produsen besi dan baja di dalam negeri terkait dengan serbuan-serbuan produk impor. Nah sejauh ini produk impor yang masuk ke Indonesia ini apakah semuanya sudah berlabel SNI kah? Kemudian apakah tadi dengan modifikasi produk-produk besi dan baja yang akhirnya terhindar dari SNI kita perlu menambah SNI lagi atau seperti apa nih yang terbaik begitu di Pak Hari? Ya, begini Mas Pras. Ya. Semua produk yang masuk ke Indonesia harus wajib SNI. Ya, industri baja sudah punya, industri logam ada ditetap oleh Kementerian Perindustrian 29 standar nasional Indonesia atau SNI. Yang dimana 23-nya adalah untuk produk baja. Saya koreksi, bukan 26, 23. Ya. Mulai dari slab, billet, HRC sampai ke tabung gas. Ini ada seperti itu. Jadi udah cukup gitu loh. Nah, tinggal memang isunya masih ada produk-produk yang masuk tidak ber-SNI. Kami memaklumi bahwa memang kita ini negara yang kepulauan. Pelabuhan aja ada 2000-an Mas. Mau pelabuhan yang resmi sama yang tidak resmi gitu loh. Tapi kami juga mengapresiasi pemerintah. Artinya di bawah Direktorat Pelayanan Konsumen Perdagangan itu ada Satgas yang tahun lalu itu menangkap di mana dijual di Bulukumba, Sulawesi Selatan, itu ada produk tidak ber-SNI. Nah, jadi ada gitu loh. Tapi pertanyaannya kan seberapa kuatkah ya Satgas di bawah Kemendak ini bisa melakukan monitoring seluruh Indonesia, termasuk kita. Itu pun informasi datangnya dari anggota kita. Ya, bagaimana adanya produk-produk tidak ber-SNI. Jadi sekali lagi SNI itu adalah untuk kepentingan daripada konsumen. Boleh dilihat contoh beberapa bulan yang lalu itu ada di gempa di Thailand, kemudian ada satu gedung yang runtuh, disebut namanya Tofu Building. Pada saat dicek ternyata memang itu diimpor semua bahan baku dari luar, dikerjakan oleh EPC luar. Seperti itu. Nah, disebutlah Tofu Building. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi SNI ini sekali lagi adalah melindungi konsumen. Itu dulu yang pertama. Nah, jadi SNI wajib. Kami mendukung. Ya kan? Dan seluruh produk tidak hanya perlu ditambah. Jadi bayangkan, pokoknya seluruh produk yang masuk ke Indonesia harus ber-SNI. Itu dulu. Nah, mau di besi baja maupun di luar besi baja. Karena ini nanti bisa merugikan safety ataupun kualitas daripada konsumen. Seperti itu. Buat perusahaan, daya saing keuntungannya. SNI, oh produk gue udah ber-SNI, gitu loh, standar kan seperti itu. Begitu Mas Pras. Ya, terkait dengan produk besi dan baja mungkin yang masuk ke Indonesia yang memang tidak memiliki HS code-nya seperti apa gitu yang sesuai dengan 26 tadi Anda katakan, apakah perlu ada penyesuaian baru dalam artian ditambah atau bagaimana nih Pak Hari? Ya perlu. Jadi spiritnya begini Mas. Kalau boleh ya, kalau boleh nih ya, bahwa semua produk yang bisa dibuat di dalam negeri itu dulu didahulukan. Itu dulu satu ya. Nah kemudian memang kita ngelihat ada beberapa perusahaan investasi yang masuk ke Indonesia. Mereka punya master list, pabrik mobil, pabrik lainnya, investasi, kemudian sektor migas. Mereka tuh kalau punya master list, mereka artinya bisa bawa bahan baku dari luar. Boleh nggak pemerintah memberlakukan, lu investasi di sini boleh, tapi minimal 50% pakai dulu produk dalam negeri. Gitu. Nah ini belum ada, belum ada. Jadi artinya masih lebih kepada semua itu boleh bawa masuk 100% bahan baku dari luar. Mau bangun pabriknya, mau bahan baku untuk pabriknya, itu masih diberlakukan dari luar untuk certain year misalnya. Anggaplah 5 tahun, 10 tahun. Nah ini merugikan industri dalam negeri. Investasi bagus. Tapi kalau dia tidak pakai produk dalam negeri, bayangkan multiplier efeknya kalau mereka pakai produk dalam negeri. Tapi memang mereka itu pingin juga membantu industri dalam negeri mereka. Mereka invest di luar negeri, mau bawa bahan baku dari luar. Nah ini yang memang harus ada tawar-menawarnya. Izin Mas Pras. Masukan kami kepada Kementerian Investasi dan kepada Pak Presiden Prabowo dengan jajarannya adalah seperti ini. Supaya industri dalam negerinya bergeliat. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti
kita bersaing dengan importir yang hanya untuk bisa punya izin impor dengan kantor yang lebih kecil, pegawai lebih sedikit, nggak mampu kita. Oke, iya, iya. Lebih ke trader jadinya begitu ya, Pak? Exactly. Jangan sampai. Makanya kalau bicara trading, kan berarti kita deindustrialisasi. Oke. Apakah negara kita ini mau jadi negara importir aja? Tidak mau menjadi negara produsen. Saya rasa bukan itu sasaran Pak Prabowo. Menuju 8% itu, digedein industrinya, disupport. Nah, inilah perlu tatanan. Tidak hanya SNI, Mas. Tapi SNI itu memang dibutuhkan, ya, bagus, baik untuk konsumen dan baik juga untuk pelaku usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kita butuh lebih dari itu, Mas Pras. Baik, Pak Hari. Supaya kita bisa memenuhi asas cita pertumbuhan 8% melalui industri besi baja yang disebut sebagai mother of industry. Yes, itu dia. Berarti SNI memang bisa menjadi tulang punggung nih untuk menjaga atau benteng pertahanan juga untuk industri besi dan baja nasional. Dan semoga tadi memang beberapa informasi yang sudah disampaikan juga kemudian bisa disampaikan juga nanti dari Asia begitu ya kepada pemerintah sehingga nanti ada win-win solutionnya begitu. Bagaimana kita bisa menahan gempuran asing dan juga membesarkan lagi produksi di dalam negeri. Baik Pak Hari, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hari. Salam sehat Mas Pras, salam hormat buat semua. Terima kasih. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, indeks kepercayaan industri pada bulan Agustus ini meningkat dibandingkan dengan Juli lalu menjadi level 53,55. Kementerian Perindustrian menilai kenaikan tersebut menunjukkan permintaan atas produk manufaktur Indonesia yang masih cukup tinggi. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri Indonesia masih melaju di zona ekspansi atau berada di atas level 50. Di mana per Agustus 2025, IKI Indonesia berada di level 53,55 atau naik posisi Juli yang berada di level 52,89. Dan jika dibandingkan dengan Agustus 2024, IKI pada Agustus 2025 tercatat naik 1,15 poin. Di mana pada Agustus 2024, IKI Indonesia berada di level 52,4. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif dalam keterangannya menyebut, pada Agustus 2025 terdapat 21 subsektor dari 23 subsektor industri pengolahan non-migas yang tercatat mengalami ekspansi berdasarkan survei IKI. Febri melanjutkan nilai IKI dibentuk oleh 3 variabel, yakni pesanan baru, persediaan produk, dan produksi. Adapun variabel pesanan baru dan persediaan produk mengalami ekspansi masing-masing 2,98 poin dan 2,05 poin. Sementara variabel produksi masih kontraksi atau anjlok 4,15 poin. Kenaikan indeks pesanan baru menunjukkan demand atas produk manufaktur Indonesia baik permintaan ekspor maupun domestik masih cukup tinggi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman. Beliau adalah Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, ya, mudah-mudahan semua aman ya. Yes, kabar baik juga dan terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Adi. Dan sebelum membahas lebih jauh, seperti biasa kita akan review terlebih dahulu update Pak Adi dari Apindo terkait dengan kinerja industri manufaktur ataupun pengolahan Indonesia hingga semester kedua tahun ini dengan beberapa tantangan global dan juga domestik begitu Pak Adi, silakan. Oke, baik. Kalau kita lihat dari kinerja di sektor industri non-migas, tentunya ada perbaikan ya. Sektor industri non-migas sampai Q2 kemarin kita tumbuh 5,6%. di mana Q1 hanya 4,31%. Di samping itu juga kontribusinya juga meningkat dan ini seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat dari indeks kepercayaan industri pun juga ada perbaikan
di mana tahun 2025 bulan Agustus ini mencapai 53,55%. Memang kalau kita bandingkan dengan PMI ada sedikit perbedaan karena di PMI itu ada sedang kontraksi, sedangkan IG ekspansi. Tapi saya lihat mungkin kriteria penilaian agak berbeda. Namun saya lihat ada kesamaan di mana keduanya menunjukkan tren peningkatan. Dari bulan Mei Juni kemarin ke Juli Agustus ada peningkatan. Keduanya tren meningkat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sinyal positif bagi industri untuk terus tumbuh gitu ya. Nah, cuma yang saya agak mengkhawatirkan memang yang agak mengkhawatirkan adalah di parameter produksi. Parameter produksi ini masih kontraksi di mana sampai kemarin di Agustus kemarin kita masih malah turun 44,84 poin ya, turun dari bulan Juli yang 48,99. Ini menunjukkan kalau saya lihat ada sedikit pelambatan di dalam produksi, meskipun pesanan baru meningkat, persediaan produk meningkat. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa stok atau ketersediaan stok baik bahan baku maupun produk jadi di industri manufaktur ini tersedia dengan baik. Nah, kita tinggal mencari momentum kapan produksi ini bisa meningkat seiring dengan peningkatan permintaan atau pesanan baru tersebut. Ini yang saya lihat seperti itu. Kita anggap ini sebagai optimisme saja bahwa ada peningkatan dari permintaan pesanan baru dan kalau kita lihat dari beberapa sektor juga ekspor juga meningkat ya. Bahkan kalau kita lihat ada industri-industri yang masih meningkat seperti industri sepatu, industri makanan dan minuman itu ternyata ekspornya juga masih bagus gitu. Dan bahkan yang waktu itu kita khawatirkan ada pembatalan atau penundaan pesanan dari alas kaki dan sepatu, ternyata tidak terjadi dan bahkan Indonesia masih tetap dipesan oleh merek-merek terkenal di dunia seperti itu, Mas Bras. Baik, Pak Adi, ini review yang cukup luas sekali begitu. Dan rata-rata memang mengalami pertumbuhan begitu kalau kita bicara mengenai industri manufaktur atau pengolahan di Indonesia dari sisi tadi indeks kepercayaan industri begitu ya yang masih cukup tinggi. Nah, bicara mengenai Kemenperin ini mencatat di kuartal kedua pertumbuhan industri manufaktur 5,68%. Justru kita lihat pertumbuhannya lebih tinggi dari 5,12% pertumbuhan ekonomi nasional. Apa yang bisa kita cermati? Apa yang menjadi booster ataupun triggernya begitu sejauh ini, Pak Adi? Memang selama ini sektor manufaktur ini penyumbang utama dari pembentukan PDB. Kontribusinya sekitar 18-19%. Memang beberapa pihak mengatakan ini terjadi penurunan. Kalau dulu lebih dari 20%, tapi ini juga yang sekarang di bawah 20%. Namun demikian sektor manufaktur masih tetap memegang peranan penting dalam pembentukan PDB tersebut. Memang banyak sektor-sektor lain yang berkembang dan bahkan ada sektor-sektor baru yang masuk di dalam perhitungan BPS, sehingga saya kira wajar kalau kontribusi manufaktur ini menurun seperti itu karena ada penambahan di kriteria di sektor-sektor lainnya dan juga mungkin perluasan. Mungkin misalnya dulu tidak ada digitalisasi, industri digital, industri percetakan dan lain sebagainya yang mungkin diperlebar kriterianya. Jadi saya kira sangat wajar. Nah, kalau kita lihat dari peranan yang cukup besar, tentunya pertumbuhan yang cukup baik ini menurut saya sangat wajar ya, karena beberapa sektor juga meningkat ya, seperti industri-industri alat-alat transportasi juga meningkat ya, meskipun penjualan di dalam negeri saya dengar masih kurang bagus, tapi di sisi lain ekspor saya dengar mendapat laporan masih tetap baik ya untuk ekspor alat transportasi ya. Jadi mudah-mudahan sektor ekspor ini bisa terus kita pertahankan karena ikut membantu dalam pertumbuhan industri manufaktur kita. Baik, nah kalau dari sisi indeks keyakinan industri yang Anda cermati 2 bulan terakhir kan memang mengalami peningkatan begitu. Nah, Anda IKI sendiri melihat untuk IKI industri seperti apa nih, Pak Adi? Iya, IKI industri ya memang meningkat ya. Bulan lalu kita 52,8 atau 52,9, bulan ini 53,55. Nah, memang pemegang kontribusi beberapa yang berkontribusi terhadap IKI ini memang sektor-sektor industri yang meningkat.
Seperti misalnya dua sektor yang terbesar itu kan industri alat angkut lainnya dan sektor percetakan dan reproduksi, media rekaman ini juga meningkat. Jadi karena sektor industri ini cukup luas, menurut saya wajar bahwa ada sektor-sektor yang lemah yang kita harus akui terjadi, tapi ada sektor-sektor lain yang cukup tumbuh dengan baik. Ya. Industri-industri kimia saya kira juga cukup baik dan seperti itu. Jadi beberapa sektor hulu, industri hulu juga cukup membaik, meskipun beberapa di hilir terjadi tantangan seperti itu karena masalah daya beli ya untuk FMCG dan lain sebagainya. Baik, menarik kalau kita cermati, nanti kita coba sandingkan dengan data PMI manufaktur kita yang justru memang masih berada di level kontraksi meskipun trennya cenderung naik, Pak Adi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana dengan IKI Industri di tahun 2025 ini. Baik, ini dia. Dari sisi pergerakannya kita akan cermati dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus ini memang ya cukup fluktuatif ya pergerakannya, pemirsa. Di bulan Februari 53,15 poin, sementara kemudian turun sampai April. Di bulan Mei naik lagi di 52,11, kemudian cenderung turun di bulan Juni, kemudian beranjak naik lagi dalam beberapa bulan terakhir ini dari 51,84, di Juli 52,89, kemudian bulan Agustus ini meningkat lagi menjadi 53,55. Itu dia terkait dengan IKI di tahun 2025 ini. Dan kita lihat seperti apa sih kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Ini dia, kita akan cermati dari kuartal kedua di tahun 2021, kemudian 2022 sampai dengan kuartal 2 tahun 2025 ini memang trennya seperti yang bisa Anda saksikan cenderung naik dari 18,25%, 18,52%, kemudian 18,67% di kuartal kedua tahun 2025 ini. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi PMI manufaktur begitu, meskipun IKI tadi sudah disampaikan trennya naik, tapi untuk PMI manufaktur, Purchasing Manager Index untuk sektor manufaktur Indonesia cenderung ya berada di level memang masih mengalami kontraksi begitu di bawah 50 poin. Tapi kita lihat di bulan Juli ini sudah cenderung naik menjadi 49,2 dari sebelumnya 46,9. Jadi kita akan lihat di bulan Agustus ini semoga akan kembali lagi ke dalam level ekspansi begitu ya. Dan selanjutnya untuk pertumbuhan industri pengolahan kita cermati bersama. Ini dia, dari tahun 2020 kita tahu ada COVID-19 begitu sehingga mengalami pertumbuhan yang negatif dan naik terus di 3,39% di tahun 2021, 2022 mencatat level yang cukup tinggi 4,89%, kemudian cenderung turun 4,64% di tahun 2023 dan 2024 4,43% untuk pertumbuhan dari industri pengolahan secara keseluruhan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo. Baik, Pak Adi, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini menarik. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan review Pak Adi kalau kita lihat dari tadi IKI kemudian juga dengan PMI manufaktur. Sebenarnya yang memang yang menjadi patokan yang menjadi kondisi realita begitu ya, realitas yang terjadi begitu yang bisa mencerminkan industri di dalam negeri itu bagian yang mana? IKI kah, PMI manufaktur atau seperti apa Pak Adi? Oke, jadi saya yakin sampling pasti berbeda. Kalau IKI itu berdasarkan SIINAS, jadi di mana industri-industri melaporkan kegiatan-kegiatannya melalui SIINAS yang dibangun sistem platformnya oleh Kementerian Perindustrian. Kalau kita lihat di PMI, memang ada beberapa faktor yang dimasukkan di dalam sana, antara lain seperti daya beli yang dimasukkan di sana, kemudian output, dan juga mereka memasukkan input cost yang mempengaruhi ke inflasi. Jadi ini juga terjadi peningkatan inflasi, itu juga akan berpengaruh terhadap PMI dan juga supply chain. Adanya geopolitik yang tidak menentu menyebabkan delay beberapa pengiriman supply chain, ini juga berpengaruh terhadap PMI. Jadi kalau kita lihat mungkin PMI lebih luas faktor-faktor
kriterianya memasukkan semua faktor-faktor rantai pasok dari hulu ke hilir, sehingga berpengaruh terhadap nilainya, sehingga ini bisa berpengaruh terhadap apakah ini kontraksi atau tidak. Nah, saya yakin memang beberapa faktor menyebabkan hambatan, terutama tadi supply chain atau logistik ini juga sangat berpengaruh. Tiba-tiba ada perang, tiba-tiba ada yang tidak terduga terjadi perang sana sini, ini berpengaruh terhadap logistik. Dan bukan hanya dari sisi biaya saja, tapi keterlambatan. Nah, faktor keterlambatan inilah yang masuk juga di dalam perhitungan di PMI. Ya, mungkin tapi kalau saya lihat tadi, sekali lagi saya lihat trennya sama-sama meningkat dari Juni, meningkat ke Juli, dan mudah-mudahan nanti PMI juga bisa meningkat di Agustus yang sama gitu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai supply kemudian demand sendiri di pasar domestik kita seperti apa Pak Adi? Kalau Anda melihat dari sektor manufaktur begitu, memang demandnya masih ada, kemudian bagaimana dengan tantangan daya beli masyarakat, atau sebenarnya kita juga ada kebutuhan ekspor misalnya? Ya, kalau saya lihat laporan dari lapangan memang ada kecenderungan khususnya untuk secondary goods yang itu ada pelemahan permintaan karena memang masyarakat sekarang fokus di dalam kebutuhan-kebutuhan pokok. Ini yang terjadi saat ini di lapangan. Nah, sehingga beberapa sektor yang memproduksi produk-produk yang untuk secondary needs ini juga ada sedikit pelemahan di dalam penjualannya, ya. Dan kita berharap pemerintah melihat ini menjadi satu sisi yang harus dikuatkan, ya, terutama dengan bantuan-bantuan langsung, ya. Ini perlu segera diwujudkan dan juga termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerjaan di daerah-daerah, di pedesaan-pedesaan agar uang beredar itu bisa meningkat. Karena ini menjadi faktor penting di dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah ini. Nah, kita berharap kalau secondary goods ini bisa disupport permintaannya oleh pemerintah, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih bagus. Oke, nah kalau strategi dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Adi? Kalau misalnya kita lihat dengan lah tantangan di dalam negeri, sementara kan kita memang pangsa pasar produk-produk manufaktur kita di dalam negeri, khususnya ada beberapa industri lainnya begitu, ada industri makanan minuman, kemudian beberapa industri lainnya. Jadi memang ini menarik kalau kita cermati pemirsa dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, begitu bahwa dari sisi IKI di tahun 2025 ini mengalami kecenderungan naik begitu ya, dari bulan Juni, Juli, Agustus. Sementara PMI manufaktur meskipun memang masih berada di level kontraksi, tapi cenderungannya sudah mulai menunjukkan tren positif, dan semoga di bulan Agustus ini kita kembali lagi berada di level ekspansi. Nah Pak Adi, strategi dari teman-teman pelaku industri ini kira-kira bagaimana untuk bisa menyikapi bahwa industri bisa menjadi penopang juga nih? Ya, kita harus melakukan strategi yang komprehensif, terutama bagaimana portofolio dari perusahaan ini diperkuat dengan pembagian ekspor dan impornya. Beberapa perusahaan yang kuat ekspor dan impornya seimbang, itu rata-rata pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan ini membuktikan bahwa memang kita harus membuat variasi permintaan itu lebih luas lagi, tidak hanya fokus di dalam negeri atau fokus ekspor saja. Jadi apabila ada gejolak di dalam pasar global, kemudian dalam negeri masih bisa mengantisipasi, ya, seperti mengimbangi. Nah, demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu strategi pertama yang harus diperkuat dengan ini. Karena beberapa contoh permintaan industri makanan minuman ekspor ini ternyata masih terus meningkat. Data saya menunjukkan sampai bulan Juni pada semester 2, peningkatan produk pangan olahan itu ekspor itu masih meningkat 14,5%, masih double digit. Di tengah situasi pasar global yang sangat tidak menentu, makanan minuman masih bisa tumbuh 14,5%. Demikian juga yang tadi saya katakan untuk industri sepatu, alas kaki, dan lain sebagainya, itu masih ada permintaan yang cukup bagus, dan juga garment dan lain sebagainya. Namun catatannya adalah memang dalam negeri ada pelemahan. Nah, disinilah strategi ekspor dan lokal ini harus dijalankan, itu pertama. Kemudian yang kedua, strategi yang kita harus lakukan adalah bagaimana mencari sumber daya pendukung untuk produksi ini dengan yang lebih baik dan lebih affordable, lebih murah. Di tengah situasi geopolitik tidak menentu, kita harus mencari sourcing baru yang bisa mendukung. Dan kita berharap pemerintah
bisa membuat kebijakan bahwa semua bahan baku bisa disourcing dari mana saja. Yang penting bisa mendukung nilai tambah di dalam negeri, produksi dalam negeri, sehingga produk akhir atau produk hilir yang kita jual baik dalam negeri maupun ekspor itu bisa berdaya saing dan cukup bagus daya saingnya di pasar global. Itu yang kedua menurut saya. Ya, dan yang ketiga adalah bagaimana regulasi-regulasi yang menghambat atau menjadi biaya atau yang menjadi biaya tinggi di dalam proses produksi, mulai dari izin-izin usaha dan lain sebagainya sampai izin-izin operasional termasuk izin-izin import dan lain sebagainya. Ini pemerintah harus segera membenahi untuk bisa lebih baik lagi sehingga semua akan lancar, dan saya yakin Indonesia ini masih cukup optimis, saya masih bagus manufaktur asal semua ini bisa saling mendukung seperti itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai beberapa strategi tadi yang sudah diterapkan begitu dari Apindo sendiri, apakah memang ini sudah berjalan? Kemudian tinggal bagaimana dukungan lagi dari regulasi ataupun perlu ada deregulasi lagi yang dilakukan begitu nih Pak Adi? Ya, sebagian sudah jalan, sebagian masih belum. Kita masih tetap perlu. Ya, seperti misalnya kemarin ada Permendak yang dipecah-pecah per sektor untuk import, dan ini juga menjadi bagian di dalam memperbaiki sistem ekosistem perizinan perdagangan, dan beberapa perbaikan juga sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk neraca komoditas dan lain sebagainya. Namun demikian kami merasakan masih perlu lebih besar lagi perubahan-perubahannya, dan kita berharap Pokja deregulasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera bekerja sehingga ini akan menurunkan biaya berusaha di Indonesia. Dan yang paling penting juga kepastian berusaha. Yeah. Ini yang juga penting, beberapa undang-undang masih perlu perbaikan seperti undang-undang ketenagakerjaan yang dibatalkan oleh MK, kemudian beberapa perizinan perusahaan seperti OSS, SLF dan lain sebagainya ini masih tumpang tindih. Nah, kita berharap ini semua bisa menjadi bagian dari deregulasi. Nah, saatnya menurut saya ini sangat tepat sekali Presiden Prabowo bisa membawa perbaikan-perbaikan ini sehingga target 8% pertumbuhan ini bisa dicapai seperti itu, Mas Pras. Oke, proyeksi dan optimisme Anda ke depan jadi seperti apa nih Pak Adi untuk sektor manufaktur kita? Ya, kalau saya yakin industri manufaktur Indonesia masih bisa tumbuh mungkin sekitar 5,1 sampai 5,5 lah, menurut saya masih bisa tumbuh di akhir 2025 ini. Dan tentunya kita juga perlu mempersiapkan untuk tahun depan. Nah, tahun depan ini menurut saya juga belum ada perubahan yang signifikan dibanding tahun ini, karena semua selalu bilang bahwa geopolitik ini sangat tidak menentu tiba-tiba ini. Dan bahkan sekarang tarif Trump pun sekarang agak berhenti perundingannya dan belum jelas juga pelaksanaan seperti apa. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut kami perlu diantisipasi. Dan kita Apindo selalu menyuarakan Indonesia Incorporated supaya dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan semua yang terkait ini bisa saling mendukung. Ujung-ujungnya bagi kesejahteraan masyarakat. Karena kalau nilai tambah proses produksi bisa dilakukan di Indonesia dengan bahan baku yang murah dan berdaya saing, tentunya ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar dan juga akan memberikan pendapatan meningkatkan daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya kan circular ekonomi seperti itu. Oleh sebab itu ini harus segera diwujudkan. Oke, itu dia, optimisme masih terus dijaga begitu seiring dengan tadi IKI juga cenderung naik, kemudian PMI manufaktur kita yang juga semakin membaik, sehingga diharapkan ini bisa menjadi penopang juga nih untuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia kita di tahun 2025, kemudian sampai dengan beberapa tahun ke depan bahwa, dan yang paling utama adalah penciptaan lapangan kerja tentunya untuk masyarakat Indonesia. Baik Pak Adi, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak atas waktu, informasi dan insight yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Adi, terima kasih. Selamat sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.